Tahun 1987, langit Lumajang sore itu menggantung kelabu dengan awan-awan berat seperti menyimpan firasat. 4 orang sahabat dari Surabaya, mahasiswa pencinta alam, sedang bersiap-siap di sebuah base camp tua yang tak banyak berubah sejak zaman kolonial. Mereka adalah Bimo, sang pemimpin kelompok yang kalem, tapi penuh rasa ingin tahu. Raka, si paling nekat dan paling keras kepala. Dina, satu-satunya perempuan, penuh intuisi dan sensitif terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Serta Andra, si pendiam yang doyan menulis dan memotret. Tujuan mereka jelas, puncak Mahameru. Tapi bukan cuma pendakian biasa. Mereka ingin menyusuri jalur lama, jalur mati yang konon ditutup karena alasan teknis. Tapi banyak orang bilang ditutup karena kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Basecamp penjaga menyarankan mereka naik lewat jalur biasa. Tapi saat malam mulai merangkak, Raka membisikkan ide yang sudah ia simpan sejak lama. Kita coba jalur lama itu, dari Ranupani, belok ke arah hutan yang ditutup. Konon di sana ada jalur tercepat ke Kalimati. Orang-orang dulu menyebutnya Lorong Kabut. Dina langsung merinding. Raka, kita nggak tahu kenapa itu ditutup. Nggak ada peta, nggak ada sinyal. Aku punya firasat jelek. Tapi Bimo, seperti biasa, mencoba meredam. Kita cuma eksplorasi, Din. Kalau ada yang aneh, kita putar balik. Andra cuma mencatat dalam jurnal kecilnya. Hari ini, tanggal 12 Juli, kami akan mencoba jalur yang hilang. Kalau ini ditemukan orang lain kelak, berarti kami gagal kembali. Mereka tak tahu bahwa saat mereka melangkah masuk ke jalur itu, mereka bukan lagi sekadar pendaki. Mereka adalah tamu. Dan gunung tak selalu menyukai tamu yang tak diundang. Fajar menyelinap di balik perbukitan saat mereka meninggalkan jalur resmi Ranupani. Seorang penjaga base camp sempat melihat mereka menyimpang ke arah yang tak lazim. Mas, itu bukan jalur resmi, tegurnya. Tapi Raka hanya melambaikan tangan dan berteriak, cuma eksplorasi dikit, Pak. Penjaga itu hanya menggeleng, lalu berbalik sambil bergumam pelan. Semoga mereka kembali. Jalur yang mereka tempuh semakin menyempit. Semak dan akar pohon menjulur liar, menampar kaki dan wajah mereka. Tak ada tanda-tanda manusia pernah lewat. Udara jadi lebih dingin, lebih lembab, dan kabut mulai menggantung di antara pohon-pohon tinggi. Ini bukan kabut biasa, bisik Dina. Bimo menoleh. Maksudmu? Aku dengar suara nyanyian kecil, kayak gamelan dari jauh. Mereka berhenti, hening. Lalu terdengar ting, ting, ting. Suara logam beradu, samar, lembut, dan perlahan seperti berasal dari jauh, tapi juga dekat di telinga. Andra memegang lehernya. Gua ngerasa ada yang liatin kita, dari tadi. Bimo menoleh ke kanan. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Cepat, kita lanjut aja. Jangan berhenti di sini, desisnya. Langkah mereka dipercepat, tapi setiap langkah justru terasa makin berat. Seolah tanah menolak diinjak. Burung tidak berkicau, hutan diam, mati, dan hanya suara napas mereka yang terdengar. Kabut semakin tebal. Tiba-tiba, Raka berhenti. Lihat itu. Di hadapan mereka, ada pohon besar, berukuran hampir 3 kali pelukan orang dewasa, dengan ikat kepala merah di batangnya. Di sekelilingnya ada sesajen kering, dan beberapa boneka kecil dari jerami yang tergantung di ranting. Gua pernah baca ini, kata Andra. Kalau ada tanda seperti ini, berarti itu tempat tinggal penunggu. Dina merapat ke Bimo, gemetar. Jangan tunjuk, jangan sentuh, dan jangan ngomong macam-macam, bisik Bimo cepat. Raka masih keras kepala, malah melangkah ke depan dan berkata santai. Kalau kalian ada, ya maaf. Kami cuma numpang lewat, nggak ganggu. Seketika angin berdesir, kabut semakin tebal. Dari kejauhan, suara gamelan berubah jadi tangisan anak kecil. Ibu, ibu. Langit yang tadinya mulai terang mendadak kembali gelap.
Jam di tangan Andra yang menunjukkan pukul 8,12 pagi tiba-tiba mati. Raka berbalik. Ayo, kita cepat keluar dari area ini. Tapi ketika mereka melanjutkan langkah, jalur di belakang mereka hilang. Tidak ada bekas pijakan, tidak ada pohon yang dikenali. Hutan berubah. Mereka tersesat. Langkah mereka makin berat. Langit siang seperti tak kunjung datang. Waktu seolah mandek. Jam tangan Andra masih mati, dan kompas di tangan Bimo terus berputar tak tentu arah. Ini aneh. Kompas nggak bisa dipakai, gumam Bimo. Jangan-jangan kita balik aja? Suara Dina bergetar. Raka terlihat mulai lelah. Bahkan dia, yang paling keras kepala, kini mulai gelisah. Balik kemana, Din? Jalur tadi udah hilang. Setelah berjalan hampir 2 jam dalam diam, pepohonan mulai jarang. Kabut menipis. Lalu, perlahan di depan mereka, muncul pemandangan yang menggetarkan hati. Sebuah danau kembar, berdampingan. Satunya berair jernih kehijauan, satu lagi berair hitam pekat bagai tinta. Keduanya terpisah hanya oleh jalur tanah selebar 2 meter. Ini bukan Ranukumbolo, kata Andra lirih. Di peta nggak ada danau kembar kayak gini. Apa ini Ranu kembar? Gumam Dina. Aku pernah dengar cerita ini dari nenekku. Bimo mengernyit. Cerita apa? Dina menatap danau hitam. Dulu, katanya, ada 2 saudara kembar yang mati di gunung. Satu tubuhnya dilempar ke danau suci, satu lagi ke danau terkutuk karena dianggap pembawa sial. Roh mereka terpisah selamanya. Orang sini bilang, siapapun yang datang tanpa izin akan melihat danau ini, tapi hanya kalau sudah masuk ke wilayah mereka. Andra merinding. Jadi, kita sudah di luar peta? Lebih dari itu, jawab Dina pelan. Kita mungkin sudah di tempat yang bukan seharusnya kita datangi. Raka masih sok tenang, mendekati danau. Ia mengambil batu dan melempar ke danau hitam. Biur. Beberapa detik kemudian, tidak ada riak, tidak ada bunyi. Batu itu seolah ditelan, lalu muncul suara seperti bisikan. Kenapa kau ganggu kami? Bimo menarik Raka. Gila lo, Rak, jangan sembarangan. Tapi saat mereka berbalik untuk pergi, Dina berhenti dan menatap danau hijau. Airnya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Dan di dalamnya, ia melihat bayangan seseorang yang tak dikenal berdiri di tepi seberang. Diam, tidak bergerak. Wajahnya tertutup rambut panjang basah. Andra mengangkat kamera dan memotret. Tapi hasil fotonya kosong. Hanya air dan kabut. Gue yakin banget ada yang berdiri di sana tadi. Andra mulai panik. Bimo menarik semuanya. Kita nggak bisa diam di sini. Kita cari tempat landai buat bikin tenda. Kita butuh istirahat. Mereka berjalan menjauh dari danau itu, tapi saat melirik ke belakang, bayangan itu masih di sana, menatap mereka. Sekarang bukan cuma 1, tapi 4, seolah mencerminkan mereka sendiri. Malam itu, mereka mendirikan tenda tak jauh dari danau. Meski tanahnya lembab dan hawa terasa menusuk tulang, mereka terlalu lelah untuk mencari lokasi lain. Sekitar pukul 2 dini hari, Dina terbangun. Suhu turun drastis. Suara gamelan kembali terdengar, lebih keras, lebih nyata. Lalu disusul suara tawa kecil. Hehe, jangan pulang dulu. Ia keluar tenda, terpanggil. Di luar, kabut menggulung perlahan, membentuk seperti lorong menuju hutan. Dina, suara Bimo memanggil. Tapi yang menjawab justru bukan suara Dina. Dina di sini. Bimo terdiam. Ia menoleh dan melihat Dina berdiri di belakang pohon. Wajahnya pucat, mata kosong. Din? Tapi tak ada jawaban. Sosok itu berlari ke dalam kabut. Bimo mengejarnya. Tapi saat kabut menipis, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris gila. Tubuh Dina menggantung di atas danau hitam. Seutas kain merah menjerat lehernya. Di bawahnya, air danau menghitam seperti menyerap cahaya. Dan di wajah Dina ada senyum kecil yang aneh. Bimo menjerit. Andra dan Raka menyusul setelah mendengar teriakannya.
Tapi mayat itu sudah tidak ada. Dia ada di sini tadi. Sumpah. Bimo menggigil. Andra memeriksa sekeliling, tapi hanya kabut, danau, dan hening. Dina tak pernah kembali. Tenda tempat ia tidur kosong. Jurnal milik Andra yang disimpan di dalam tasnya kini terbuka. Halaman terakhir bertuliskan, 1 telah dipanggil, 3 lagi menunggu giliran. Pagi menjelang dengan rasa pahit. Mereka bertiga memutuskan melanjutkan perjalanan, mencari jalur naik atau jalur turun. Tapi tiap arah yang mereka tuju membawa mereka kembali ke titik semula, Danau Kembar. Ini bukan tempat biasa, desis Raka. Kita kejebak. Andra mulai mencatat dengan tangan gemetar. Hari ketiga, kami terjebak dalam siklus. Dunia seperti membalik. Matahari muncul dan tenggelam di tempat yang sama. Raka, yang sejak awal penuh keberanian, mulai meracau. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa, lalu menangis. Malam itu, ia duduk di depan danau hitam dan berkata, "Kalau kalian memang mau, ambil aku aja. Lepasin gue dari mimpi ini." Saat Bimo dan Andra terlelap karena kelelahan, suara riak air membangunkan mereka. Raka tak ada. Mereka menemukan sepatu dan jaketnya di tepi danau. Dan tak jauh dari situ, tulisan besar dari lumpur di tanah. "Kami sudah ambil dia." Bimo kini sendiri. Tubuhnya lemah, pikirannya remuk. Kabut sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu ia tidak akan keluar dari sini. Tapi ia ingin tahu kenapa. Ia kembali ke pohon besar di awal jalur yang ditandai kain merah. Di sana, ia menggali dengan tangan kosong. Ia menemukan tulang-tulang manusia. Banyak, semua bercampur tanah dan kain-kain merah yang telah lapuk. Di antara tulang itu, ada kamera. Kamera lama, seperti dari tahun 70-an. Di dalamnya ada roll film. Bimo membukanya. Di situ ada foto-foto 4 orang pendaki, mirip mereka, tapi bukan mereka. Pose, wajah, ekspresi, semua mirip, tapi pakaian berbeda, lebih kuno. Lalu foto terakhir adalah mereka berempat, Dina, Raka, Andra, dan dirinya. Tapi dengan wajah pucat, berdiri di depan danau, tersenyum. Bimo menjatuhkan kamera dan lari, tapi suara itu kembali. "Kau yang terakhir, kembalilah." Lalu, kabut menelan semuanya. Sebulan kemudian, tim SAR menemukan seorang pria tak beralas kaki di sekitar pos Ranupani. Tubuhnya kurus, penuh luka, matanya kosong. Hanya bisa menggumam. Ia adalah Bimo, tapi ada yang aneh. Saat diperiksa, Bimo tidak ingat apapun. Ia hanya bisa mengatakan satu hal. Danau itu punya 2 wajah. Yang satu menampakkan hidup, yang satu menyimpan kematian. Tim SAR menemukan barang-barang pendaki yang hilang di tahun 1979, 1983, dan 1985. Tapi tak satu pun mayat ditemukan. Jurnal Andra ditemukan utuh, halaman terakhir sudah berubah. Yang terakhir selamat, tapi ia tak utuh. Sebab gunung tak pernah memberi tanpa mengambil.